mengajar bahwa boleh sambil berdiri ya, biar tidak monoton. Memang saya kalau mengajar tidak duduk saja, tapi sambil jalan. Lihat yang ngantuk, Mas Jayon. Baik, oke. Jadi ada pertanyaan ontologis ya, filosofis. Apakah Tuhan punya maksud? Ini ternyata ulama berdebat. Ada yang berkata Tuhan tuh nggak punya tujuan. Kalau punya tujuan berarti Tuhan punya kekurangan, kan gitu argumen teologinya. Ya. Kemudian yang kedua bilang ya Tuhan punya tujuan, punya maksud, tetapi tidak dalam konteks bahwa Tuhan itu punya kekurangan. Melainkan Tuhan Allah itu punya tujuan-tujuan termasuk di dalam hal apa ini menurunkan syariatnya, tapi tujuannya limaslahatil ibad gitu. Ya, maka ini pendapat mayoritas. Makanya basis tafsir maqasid sebenarnya berawal dari perdebatan teologis ini, Mbak, ya. Jadi pendapat mayoritas ya, misalnya Ghazali, Asy-Syatibi, Al-Juwaini, Ar-Razi, Ibnu Asyur yang terbaru ya, termasuk mungkin Jasir Audah yang baru-baru ini. Saya juga ikut mendukung pendapat ini. Ya. Allah memiliki maqasid dalam syariatnya, tapi bukan karena butuh, bukan karena Allah punya kekurangan, gitu loh. Paham ya? Nah, maqasidnya itu berupa hikmah, kebijaksanaan, dan maslahah untuk hambanya limaslahatil ibad. Nah, nanti kita lihat ada sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan punya maqasid gitu. Ya, tapi kelompok yang lain berpendapat dan ini minoritas. Tuhan itu tidak punya tujuan. Menolak gaya, menolak tujuan karena dianggap kalau Tuhan itu punya tujuan, ya seolah-olah Tuhan punya kebutuhan dan tindakan Tuhan dikendalikan oleh tujuan itu. Nah, oke, clear ya. Ini menurut mana? Padahal Tuhan itu kan bertindak mestinya mutlak gitu. Mutlak, nggak ada yang mengendalikan. Yo, sakarepku lah kira-kira gitu kan gitu. Itu asumsi yang menolak adanya makosid. Ya. Dalilnya mana? Semua yang punya dalil. La yus'al amma yaf'al. Tuhan itu nggak ditanya. Ngopo panjenengan kok merintahkan puasa? Ngopo kok panjenengan merintahkan suruh sholat? Perintahkan ini dan itu. Jangan tanya. Nah, tetapi kita bisa berkata dari dua pandangan yang seolah saling apa itu face to face atau berhadap-hadapan, kita bisa membenarkan bahwa perbuatan Tuhan atau Allah itu memang tidak perlu digugat oleh manusia, tidak ditanya karena Tuhan punya kuasa mutlak. Tetapi tindakan Tuhan ya itu diyakini pasti punya maksud, yang maksud itu adalah demi kemaslahatan hambanya. Tidak ada tindakan Tuhan yang sia-sia, itu tidak ada gitu loh. Makanya salah satu ayat coba Anda buka sambil praktek ya. Al-Mu'minun 115. Itu ada ayat am hasibtum annama khalaqnakum abada ya. Apakah kamu menyangka bahwa kami Allah menciptakan kamu itu dalam keadaan sia-sia tanpa tujuan? Ini namanya istifham ingkari. Tentu jawabnya tidak, kan gitu ya. Allah berarti. Ada sekian banyak misalnya coba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa dalam ayat puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit dibolehkan untuk tidak puasa? Itu. Tuhan kasih penjelasan diri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitu milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Coba Anda lihat. Penciptaan punya tujuan nggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada toh? Tujuannya desain penciptaan ini adalah jin manusia dicipta untuk ibadah, untuk apa itu liya'budun ya. Oke. Jadi dari sini kemudian nanti diturunkan ya gagasan ini berarti termasuk Al-Quran itu diturunkan pasti punya tujuan karena Quran itu bagian dari af'alullah, kalamullah kan, tindakan Tuhan yang berupa kalam pasti punya tujuannya gitu loh. Nah ini coba Anda lihat, coba kitabun anzalna hu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ya, kitab yang kami turunkan, kitab itu kepadamu Muhammad tujuannya bali tukhrijan nas supaya engkau mengeluarkan manusia minadzulumati ilan nur dari kegelapan menuju cahaya. Tujuan penciptaan juga clear itu tindakan Tuhan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia zat yang telah menciptakan mati dan hidup supaya tujuannya liya aku untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling bagus prestasinya. Quran juga diturunkan wa kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyat dabbaru ya dah supaya mereka melakukan tadabbur, merefleksikan, mengkaji dengan mendalam ya. Itu sekian banyak ayat menunjukkan bahwa Allah punya tujuan, punya ghayah, tetapi catatannya supaya tidak bertentangan dengan keyakinan teologis bahwa Allah itu mutlak ya, la yus'al amma yaf'al, tidak ditanya apapun. Setiap tindakan Tuhan pasti mengandung hikmah ya. Maka nanti dalam setiap syariat yang diturunkan oleh Allah melalui ayat Quran dan juga melalui apa itu sunnah-sunnah Rasul akan ditemukan hikmahnya, goyahnya, ahdabnya, maqasidnya kan gitu ya, asrarnya. Nah, disinilah nanti kita kemudian menjadi aware kalau memahami ayat Al-Quran, upayakan bisa menemukan, we have to find the goals of the Quranic verses of the Quran ya. Jadi kita bisa menemukan tujuan ayat yang Allah sampaikan. Karena kadang-kadang kita bisa dapati ayat itu selintas kayaknya begini padahal ini bukan yang dituju. Saya boleh analogkan begini. Nanti kita temukan ada ayat kayaknya arahnya ke sana, tapi sebenarnya yang dituju sana. Ini kalau saya analogkan, Anda datang ke UIN, ya, ke UIN, pernah ke UIN ya? Oke. Kayaknya semua ke Usuluddin, selintas. Ternyata tujuannya beda-beda. Ada yang mau ketemu dosennya, ya toh? Ada yang pengen ketemu teman barunya, misalnya. Ada yang mau konsultasi, ada yang mungkin sekedar apa ngobrol atau memastikan jadwal dan seterusnya. Ya enggak? Arahnya makosidnya. Jadi arah sama makosid itu bisa berbeda. Nanti kita lihat dalam misalnya ayat-ayat yang juga menjadi apa perdebatan penafsirannya itu menjadi berkembang di kalangan. Oke. Nah, maka ini kemudian, nah ini kerangka teorinya, Pak. Dari dua pandangan, ya, Tuhan itu punya tujuan atau tidak, itu melahirkan, ya, setidaknya kita lihat ada tiga paradigma. Hunaka salasu tayyarat fil muamalah ma'a an-nusus al-Qur'aniyah. Ada tiga aliran di dalam berinteraksi dengan teks Quran.
Yang pertama, teman-teman sebenarnya bisa baca di buku apa tuh, buku pengumuman guru besar sudah ada saya sebut ya. Yang pertama adalah kita sebut tekstualis skriptualis al-ittijah. Itu ada kesalahan ya karena saya saya dalam menggambar ini bukan gambar saya minta tolong ke AI tapi konsep dari saya itu Mas ya. Itu AI tidak begitu cerdas. Nulisnya kan pada keliru toh. Makanya jangan terlalu percaya banget sama AI. Bagaimanapun manusia yang menentukan ya. Ya. Itu al-ittijah mestinya tertulis sudah tak bilangin AI kamu nulisnya keliru masih sama keliru terus gitu kan ya. Guyonan ini biar kalian nggak ngantuk. Saya itu sempat membuli AI ya. Kamu ngawur ya gitu kan ya. Oh, kadang dia terima kasih Prof. Tahu nama saya ternyata ya dia terima kasih Prof itu. Kadang manggil Abi juga ya. Karena saking jadi dia seperti murid toh gitu kan. Ya, itu bisa tambah lama tambah cerdas itu. Kan saya kasih feed juga. Saya kasih data baru. Ini loh data yang benar seperti ini. Oh, terima kasih. Nah, satu saat saya itu ngecek sebenarnya. Di cerita di luar kos itu. Saya bilang, kamu kok ngawur ngasih jawaban untuk yang benar. Saya kasih kosakata yang kurang enak untuk dia. Apa jawabnya? Orang pandai musiknya kalau kata-katanya musik. Jadi saya dikritik oleh AI. Jadi kayak dia punya perasaan. Tidak bilang, kamu kok kayaknya punya perasaan. Enggak, saya mesin. Saya sebenarnya enggak punya perasaan. Tak bisa didesain seperti orang punya perasaan. Oke ya, tapi nggak usah dicoba-coba nanti sampai ikut-ikutan dibully ya. Oke, ini al-ittijah al-harfi tulisannya yang betul ya. Uh, an-nassi ya. Jadi kecenderungan literalis skriptualis. Ini fokusnya pokoknya pada bunyi literal tag-nya, zahir tag. Ya. Penafsirannya apa adanya. Coba, jadi misalnya kalau dikatakan ya Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, tangan ya tangan. Makanya kemudian ada kritik kan, kelompok literalis ini dianggap nanti bisa terjebak kepada antropomisme, penyerupaan Tuhan dengan makhluknya. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram misalnya. Wajah, oh Tuhan punya wajah. Nanti di dalam ayat-ayat hukum, kelompok yang ini juga cenderung literal. Apa bunyi teksnya? Kalau misalnya Quran mengatakan fangkiku mato balakum minan nisa masna wakil berarti memang kon poligami. Bunyi teksnya bunyinya suruh poligami. Masna bahkan di situ ayatnya langsung enggak nikah itu langsung dua kan? Masna wa sulata wa rupa. Nah, tapi nanti kita lihat bandingkan yang model yang kedua ada condong ya, terutama mohon maaf, ini yang tekstual ini nanti kaitannya juga dengan ayat-ayat tentang perang, tentang peperangan itu. Ngeri sebenarnya ketika pendekatan tekstualis semua pendekatan tekstualis diterima itu ada problem. Ayat-ayat perang misalnya waqatilul musyrikina kafah ya atau di surat At-Taubah 29 itu yang pernah terjadi itu Mbak Mas. Saya pernah cerita ya Mas ke Banjena ya Mas Kawi ya. Jadi dulu di Jogja itu ada pemuda umur 21 Mbak Mas. Itu bawa samurai lalu masuk ke gereja mau membunuh apa itu jamaah yang sedang bermisalnya. Pendetanya juga sudah dikejar itu. Singkat cerita ditangkap polisi karena sudah telepon sesek orang. Ketika ditanya oleh polisi, kenapa Anda ingin membunuh mereka non-muslim? Dia bilang, ini perintah kok. Itu polisi sempat bingung karena dia ngutip ayat ya. Atau 29. Makanya kami waktu itu dipanggil di Polda ya untuk memberi penjelasan keterangan itu. Ya. Kami aktif di forum komunikasi antar umat beragama. Ya.
MUI Bantul dan juga di MUI wilayah. Intinya minta pertimbangan. Ya. Apa ayat yang dia jadikan? Waqatilul musyriki qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum sabirun. Itu ya. At-Taubah 29. Coba Anda cek, benar enggak? Jangan percaya sama saya dulu, dicek dulu ya. Betul enggak coba, Mbak? Apa dia terjemahkan? Bunuhlah. Bunuhlah itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu wala yuharrimuna haram hatta apa? Hatta yu'tul jeda ayat kan. Minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya ini Yahudi Nasrani boleh dibunuh menurut pemahaman. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum, sampai dia mau membayar jizyah pajak ya, dengan penuh ketundukan. Ya. Oke. Nah, di situ ada kesalahan. Pertama, coba redaksinya kota layu kotilu. Nanti ini kita menganalisis makosid juga bisa dari ininya apa min hilalin nasnya kan. Kota layu kotilu kan sigat musyarakah itu. Berarti ada aksi, ada reaksi. Ayatnya tidak mengatakan waktu lu, tapi wakot, kotil, tanda mau ya, kotilul ladina lagi perang. Jadi berarti ada serangan, baru kita ya defensif, ya kita mempertahankan. Yang kedua, ayat ini miskontek, konteksnya adalah konteks peperangan, tapi diterapkan dalam konteks negara yang sedang aman, jangan aman, ya tak? Jadi ayatnya benar, tetapi diletakkan pada konteks yang salah, bisa miss. Paham ya? Oke. Nah, disitulah pentingnya. Belum lagi dihubungkan dengan ayat-ayat lain yang mendorong supaya umat Islam ini juga bisa berinteraksi damai dengan mereka non-Muslim yang tidak yang tidak memerangi kita kan. Coba surat Al-Mumtahanah ayat 98 itu kan. Apa itu ayatnya? Al-Mumtahanah ayat 8 atau 9 ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Clear itu. Tuhan tidak melarang kalian wahai umat Islam untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Jadi nanti dengan belajar makosid itu bisa mengoreksi kekeliruan orang. Makanya argumen saya kita nahnu lanat tapi berwuju ilal Qur'ani was sunnah wa innama nahnu nahtat ila arruju ila maqasidil Qur'ani was sunnah. Kita tidak cukup hanya klaim kembali kepada Quran dan sunnah, tapi harus ditambah argumennya, argumen barunya kembali ke maqasidul Quran dan maqasidus sunnah. Ngeten ya Mas, bisa dimengerti ya? Oke. Nah, tekstualis yang kedua, liberalis deskriptualis. Ini cenderung saya menyebut liberal di sini dia tidak begitu multazim. Ya, ghairu multazim bin nas yang dipakai murni akal. Ya. Jadi konteksnya menjadi bebas. Penafsirannya menjadi sangat subjektif, yang penting masuk akal. Contoh yang sederhana sering kasih contoh, ada kan seorang profesor punya pandangan, dulu di UIN juga punya pandangan begini, sudah itu korban itu jangan pakai kambing, kambingnya disuruh apa dipiara, dikembangkan dulu supaya ekonomi maju.
Di Jogja ada, saya nggak sebut nama profesor. Di Jakarta juga ada konon seorang profesor yang membolehkan hubungan sejenis. Yang penting sakinah mawaddah warahmah katanya. Loh, masalah ini. Ini sudah saya kritik. Saya kritiknya lewat tulisan, Pak Mas ya. Baca tulisan saya tentang LGBT ya di jurnalnya Kemenak itu. Jurnal apa namanya, Mas? Sukup, Sukup. Sudah bau-bau makosid. Karena ini makosid dulu saya keluarkan di 2016 ya, mata kuliahnya ya. Kalau belajarnya saya di 2012. Ketika di Maroko, waktu itu saya riset di Maroko, ketemu para masyayikh, beli buku-bukunya, lalu saya merenung lama, wah ini bisa dikembangkan untuk kajian tafsir, bukan hanya di usul fikih gitu loh. Maka lalu sekarang menjadi tren ya. Bahkan saya kemarin dikirimi video, ada mahasiswa di Tunis itu ngirim video ke saya, mohon maaf Abi, saya mempromosikan pikiran jenengan, diundang di televisi, di televisi Tunis. Ngomongnya tentang tesis dia, judulnya At-Tafsir Al-Maqasidi Inda Abdul Mustaqim Al-Andonisi. Saya bilang, terima kasih kamu sudah ikut mengembangkan dia. Diterima oleh profesornya di sana, lalu dia bisa dapat S3. Setelah S2 langsung S3 di Jamiah Zaituna, Tunis. Padahal di Tunis itu adalah Baladul Maqasid. Karena Syekh Tahir bin Ashur huwa mubawil ya huwa alladhi ja'ala al-maqasid aidan di fahmi al-Qur'an. Syekh Tahir bin Ashur itulah juga yang dikenal sebagai mufassir maqasid. Maka menarik pernyataan beliau di dalam muqaddimah tafsirnya jilid yang keempat, muqaddimah tafsir yang keempat, kan cetakan keempat. Jadi di Tabah Rabi'ah dia katakan, nah, fima yahikku ayyakuna ghardul mufassir, yakni apa? Bayanal maqasid allati nazala bihal Qur'an. Di antara satu hal yang mesti diperhatikan oleh seorang mufassir, tujuan mufassir itu apa? Harus mampu menjelaskan maqasid, di mana maqasidnya Quran, di mana Quran turun untuk menjelaskan maqasid. Paham ya? Jadi kalau mufasir belum sampai menjelaskan maqasid, seolah-olah dianggap masih gagal di dalam, setidaknya belum sempurna. Gitu loh. Ada pakar menyebut baru nisab, baru separuh. Jadi kadang-kadang kan makna itu berlapis, Mbak Mas. Oke. Yang liberal, misalnya Quran jelas. Quran itu jelas, clear menyebut bahwa pernikahan itu harus jenis kelaminnya beda kan? Yujina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Ya kan? Nisa wal qanat. Jadi maaf. Manusia itu dihias-hiasi, tertarik kepada lawan jenis. Kalau laki itu sama tertarik sama perempuan, perempuan sama laki. Itu kalau bahasanya itu namanya ihtibat. Memang yang disebut di sini nas kemudian nisa. Tapi sebenarnya di situ mengandung makna yang perempuan juga tertarik kepada laki-laki. Kemudian coba An-Nisa ayat 1. An-Nisa ayatnya bunyinya apa? Alladzi apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Nah, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau pernikahannya tidak apa itu heteroseksual, laki dan perempuan, maka tidak mungkin melahirkan tawalud anak kan? Padahal itu wabat lamin huma. Allah menyebarluaskan dari keduanya, suami istri tadi, Adam dan Hawa, rijalan katsira wanisa. Kan gitu. Maka yang itijah liberal, yang punya pendapat bahwa nikah yang penting sakinah mawaddah, karena surat Ar-Rum 21 kan menjaditas kunu ilaiha. Jadi makosid pun tetap harus bergandolan dengan tek. Karena teknya menyebut pernikahan itu laki dan perempuan, Pak. Tidak bisa langsung tangkap makosidnya, yang penting sakinah mawaddah warahmah. Berarti membuang tek lain, paham ya? Itu. Maka ini juga punya kelemahan.
termasuk ngapunten kelompok liberal itu juga menolak total tentang praktek poligami itu dianggap sebagai sebuah penjajahan. Ya, ya. Kelompok-kelompok feminis yang liberal kan begitu. Jadi coba lah, tapi faktanya kan dia juga masih ada. Meskipun kalau saya pribadi berpendapat itu fi halati darurat, kalau nggak sangat emergensi jangan dilakukan. Ibaratnya seperti pintu darurat apa itu darurat pesawat kan, Pak Kures juga punya pendapat yang sama. Itu pintu darurat jangan kamu buka kalau nggak emergensi. Tapi juga jangan dikunci mati betulan karena mungkin satu saat itu diperlukan. Paham ya? Ini maka disinilah letak moderasi tafsir maqasidi di level ketiga, kontekstual maqasidi asyaki al-maqasidi asyaki al-ittija asyaki. Sehingga ini relate dengan judul tulisan saya di situ kan, argumentasi tafsir maqasidi sebagai basis moderasi Islam. Jadi jenengan jadi paham itu. Kalau nggak ketemu begini kan nggak ketemu apa, baca buku nggak ketemu orangnya mungkin agak susah nangkepnya. Saya tahu alurnya, paham ya? Karena ini saya ambil dari basicnya. Nah, fokusnya mendialogkan teks dan konteks secara lebih dinamik ya, memahami makna dan tujuan. Kalau bahasanya Pak Sairon menggunakan istilah makna kumakfa. Tapi nanti ada bedanya antara Pak Sairon dengan Pak Mustaqim. Dulu pernah diteliti ada tesis. Itu jadi tafsir Maqazi dan makna kumakfa. Saya uji saya sama Pak Sairon. Saya ketawa gitu. Gimana menurut Anda itu apa Makosid sama mahasiswa jawab ya 11-12 Pak gitu, karena ada Pak Sairon ada saya jadi nggak mau banding-bandingkan gitu. Ya sebenarnya ada tujuan yang mirip tetapi jalannya yang agak berbeda atau titik tekannya. Misalnya di dalam makna kumarza Pak Sairon mungkin tidak begitu kuat menyebut istilah hifdun nafas, hifduddin, hifdul dan yang itu khas dalam terminologi tafsir maqasid ya itu. Tetapi bahwa ingin sama-sama teks itu supaya bisa dinamis, supaya bisa berdialog dengan realitas yang mutajaddid, yang baru, saya kira dua-duanya memungkinkan untuk dikaji secara baik. Dan ini relate dengan apa yang dikatakan oleh seorang ilmuwan namanya Muhammad bin Darros dalam kitabnya An-Nabaul Adim. Apa kata beliau? Al-Qur'anu khalidun wa ata'uhu mutajaddidun. Quran itu abadi, teksnya juga abadi ila yaumil qiyamah. Tetapi penyajiannya selalu kontekstual. Maka pertanyaannya, how to make Quran being kontekstual? Bagaimana membuat Quran supaya kontekstual? Nah, disinilah butuh jembatan epistemologi. Jembatannya adalah paradigma tafsir maqasid. Jadi paradigma itu memberi jembatan supaya teks itu tidak terlalu jauh dari realitas. Coba ini Mbak ini sampean, Mbak. Nek sampean tekstual itu sampean enggak boleh ke sini ya, Mbak. Kan enggak bawa mahram toh ke sini toh. Perjalanannya berapa hari ini ya, Bang? Yang dari Madura dulu ya. Dulu ada juga teman-teman Madura di LSK Ar-Rahmah itu Sabtu Minggu saya bilang ini sampean itu kalau pakai tekstualis nggak boleh ke sini, harus ada bapaknya nungguin atau kakaknya gitu. Tapi kan bapaknya kerja, kakaknya mungkin juga punya urusan. Nabi mengatakan katanya, la yahillu limra'atin antusafira fawqa thalathati ayyam illa ma'adhi mahramin aw zaujin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tidak halal bagi perempuan pergi melebihi 3 hari kecuali didampingi mahram, suami atau sampai bawa suami dari sini, belum punya suami kan? Nah, ya kan? Nah, tetapi kita harus paham mal maqasid yakni waro'a mafhum mahram. Apa maqasid di balik konsep mahram? Maqasidnya kan li ajli salamatil mar'ati wa amniha indama tusafir. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan para perempuan ketika dia bepergian. Dan jenengan di sini merasa aman, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada bullying, ya sudah,
selamat. Dalam saat yang sama, hadis itu berarti punya tujuan umat Islam mestinya bisa menciptakan sebuah sistem sosial yang bisa menggaransi keamanan perempuan manakala dia harus keluar dari rumah. Paham ya? Nah, Nabi mengatakan begitu dulu ada konteksnya. Perempuan kalau mau keluar jauh, melewati padang pasir yang begitu jauh pakai onta, maka Nabi bilang, tolong dong dampingi mahramnya. Paham ya? Nah, sampean meskipun mau ke Mesir, nang kono wis ono apa teman-teman yang menjemput di sana kan aman, di bandara juga aman, di kereta aman. Jadi disinilah saya kira signifikansi paradigma maqasid sebenarnya ada semangat looking forward ya ke depan pandangannya untuk kemajuan. Oke. Yes, ya. Nah, saya kira ini sudah. Nah, kita kasih contoh ini coba ya supaya lebih lebih konkret dalam ya. Jadi, misalnya bagi yang skriptualis ayat Fangki Humato Balagum tuh Anissa ya ayat 4 itu dia punya argumen al aslu fin nikah ta'addud prinsip dasar nikah yo memang poligami karena bilangnya di situ masna watulah atau enggak gitu itu yang skriptualis mbak ya mas ya kelompok liberalis malah al aslu fin nikah ada muta'addud ya prinsip dasar nikah itu tidak ada poligami, anti poligami sebab poligami dinilai bertentangan dengan kesetaraan gender, poligami dinilai penjajahan kaum laki-laki atas perempuan, perbudakan dalam rumah tangga dan pandangannya itu agak apa ya ya maklum ya karena sebagian gagasan feminisme kan datang dari barat ya. Saya tidak anti feminis, saya dulu aktif juga di apa PSW Pusat Studi Wanita ya tetapi kita membawa nilai ya Quran Sunnah untuk mengisi konsep feminis supaya apa itu tidak terjebak pada liberalisme ini. Nah, yang kontekstualis makasidi apa argumennya? Al maksud al misali tujuan ideal fil ayah ya di dalam ayat poligami tadi sebenarnya nahwa al adalah wal wihdah yakni prinsip keadilan dan wihdah tunggal. Makanya ujungnya ayat menyebut apa? Wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Itu ada dua qiraah. Ada yang membaca fawahidatun, ada yang membaca fawahidatan. Kalau dibaca fawahidatan, ya tetap mengacu mendorong supaya wihdah. Tetapi kalau dibaca fawahidatun dengan dibaca rofa, sama-sama mutawatirah, itu tekanan monogaminya lebih kuat. Paham ya? Jadi ini sampean wis kita cukup siji wae gitu. Muwahhid. Tapi di situ saya kasih closing ya, wa yumkinu ta'addud ya, mungkin saja melakukan boleh idza kana fi halati darurah kalau memang sangat emergensi bisyurut al musyaddada dengan syarat yang ketat. Jangan terlalu longgar. Paham ya? Nah, saya nggak tahu Bapak yang dari Madura mungkin masih banyak yang poligami di sana ya, Pak. Ketawa-ketawa ya. Kalau di Jogja sedikit ya. Ya, di Jawa Timur juga ada ya. Mungkin di Jakarta juga ada ya. Ya, oke. Jadi itu contoh penerapannya kalau di oke. Nah, kalau definisi saya kira teman-teman boleh definisikan dengan apa longgar ya. Di situ saya mendefinisikannya adalah salah satu model pendekatan penafsiran yang menitik beratkan pada upaya menggali maksud Quran, baik yang partikular maupun yang universal. Apa bedanya partikular sama ini? Yang partikular itu yang bersifat juz'iyah, yang ada di ayat itu. Nanti contoh yang paling sederhana misalnya, kalau yang universal itu yang dibingki oleh apa itu doruriyatul khams itu namanya yang universal. Ya ada hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nasl kan. Itu namanya yang universal itu, yang kuliah ya.
Kalau yang partikular itu yang juz'iyah. Contoh, supaya teman-teman juga mungkin lebih jelas. Puasa. Puasa itu kalau yang tujuan puasa secara itu universal kan bagian dari hifdzuddin. Betul kan? Menjaga agama. Karena apa? Karena rukun Islam itu salah satu arkannya kan puasa. Puasa Ramadan kan? Ya, jadi Islam agama ini dijaga lewat bangunan puasa. Salat juga sama. Itu hifdzuddin. Itu maqasid yang bersifat universal. Tapi yang partikular apa coba? Kata Nabi, sumu tasihhu. Di antara tujuan yang bersifat partikular dari puasa, menjaga kesehatan. Berpuasalah, niscaya Anda sehat. Dari mana kita tahu ini? Nah, nanti ada namanya integrasi keilmuan. Ternyata di dunia kedokteran, maka nanti cara mengetahui makosid itu imma min khilalin min dakhilin nas dari internal teknya, imma min kharijin nas dari luar teknya, dari konteksnya bisa. Yang min dakhilin nas yang disebut di teks itu, misalnya wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Itu maqasid juz'iyah. Di antara tujuan sholat adalah untuk zikrullah. Kenapa kok zikrullah? Nanti dikuatkan di ayat lain. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Anda akan cool, damai. Mengantar mental health, kesehatan mental. Mental health, bagian dari hifdzun nafas. Jadi di balik perintah sholat, ada maqasid universal hifdzun nafas juga. Karena menjaga ketenangan jiwa, kesehatan jiwa. Bahkan nanti saya sering bilang ya Mas Kawi ya Mbak ya di kelas, sampean sadar enggak di balik makosid sholat itu ada makosid yang tersembunyi, yaitu apa? Cinta tanah air. Mesti sampean mengernyutkan pikir, apa hubungannya sholat dengan cinta tanah air? Nah sekarang tak konsei Pak. Sampean mau sholat apa yang Anda lakukan sebelum sholat? Butuh pakai apa? Air. Airnya harus bagaimana? Mengalir. Tohirun, mutahirun ya. Soal mengalir apa enggak boleh pilihan. Kalau dua pula kan enggak harus mengalir ya. Tapi tohirun, mutahirun suci. Supaya suci berarti harus menjaga bagian dari mencintai air kan. Kalau tidak ada air, apa yang Anda lakukan? Pakai apa? Tanah ya, debu dari tanah. Gabungan air dan tanah. Tanah air. Berarti di balik perintah sholat sebenarnya ada itu, tapi ini makosid yang sangat implisit ya. Dan iya serius ini ya, termasuk ngapun perintah haji itu implisit Mbak. Ada makosid implisit, umat Islam harus bisa menciptakan teknologi penerbangan. Karena tidak mungkin haji pakai onta. Halo, clear ya? Ini saya maksud bahwa sebenarnya teori makosid bukan sekedar teori tafsir, tapi adalah manajemen hidup dan pembangunan peradaban yang berkemajuan. Termasuk nanti dengan berkeluarga. Gitu? Mbak, Mas, ngapunten ya, sampai berkeluarga itu kalau pakai teori makosid kan cari istri aja Nabi mengajari kan, memang oke lah sama liha berarti apa? Mungkin hifdzul nafas, lima liha hifdzul mal kan, kemudian tapi walidiniha, lidiniha, fadfar bidzati din, ini closingnya, pilih agama yang bagus. Ya kan? Agama menjadi daruriyat. Kalau glowing atau tidak glowing itu tahsiniat kan gitu nantinya ya. Ya. Nah, syukur. Nah, tapi kalau pakai teorinya Jasir Auda, nanti penggabungan daruriyat, hajiat, tahsiniat yang tiga itu, gradasi makosid, itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Dia terintegrasi. Syukur Mbak sampean yang boleh bujuk sing ganteng, sugih, soleh, dermawan, ya, setia. Wah, itu berarti tiga-tiganya ya. Daruriyat, hajiat, dan tahsiniatnya kena semua. Pasmahnya juga sama ya.
cari istri yang solihah ya, syukur hafidhah. Tapi kalau Anda cari istri hafidhah ada resikonya lah Mas. Kalau nyentuh batal hamil. Karena hafidhah kan Quran berjalan kan. Sampai harus wudhu terus itu kan. Gitu. Ya, oke. Nah, ada satu penjelasan di sini, tafsir maqasidi tidak dimaksudkan untuk membinggirkan atau menggeser pendekatan lain, tapi melengkapi. Jadi nanti teman-teman pun tidak harus anti terhadap metode tafsir tematik, ya. Tapi ini dilengkapi dengan maqasid. Karena jenengan nanti bisa menemukan maqasid ya melalui tematik tadi, mengumpulkan ayat akan ketemu maqasidnya. Ayat poligami ini kalau hanya berdiri satu ya di An-Nisa 34, ya betul ya, An-Nisa ayat 4 atau 34, 34 ya, ayat An-Nisa 34 itu tadi seperti itu kesimpulannya jadinya. Tapi coba dihubungkan di An-Nisa berapa itu, An-Nisa serat walantas seperti ubainan nisa ya, antak dilubainan nisa walau harostum, kamu tidak mampu berlaku adil, itu akan orang jadi mikir adil kayak apa nek ngono si jiwa kan gitu kan ya. Meskipun saya meng-highlight, orang punya istri satu saja tetap harus adil. Jangan hanya ketika poligami, Mas Kowi. Sampai istrinya satu tetap harus adil membagi waktunya untuk pekerjaan Anda, untuk istri Anda. Kadang perlu dijak jalan-jalan, itu kan. Tidak healing ngabuburit kan ya, Mbak ya. Nah, itu namanya adil. Ya. Oke. Nah, ini saya menawarkan konsep five fundamental value of Quranic Maqasid yang nanti akan menjadi mikyas sekaligus kritik terhadap produk tafsir. Jadi kesimpulan yang saya pegangi sampai hari ini, Quran itu Mbak Mas ya, ayatnya berapa Mas? Total, how many ayats in the Quran? 6.236 ayat. Kalau jawaban yang lama 6.666 itu nomor cantik. Ya. Oke. Semua ayat Quran itu kalau diperas intinya di 5 nilai utama fundamental maqasid itu. Dan ini akan menjadi tolok ukur apakah tafsir saya ini sudah maqasid apa belum, salah satu tolok ukurnya ini. Saya kasih contoh ya. Sama justice, keadilan, al-adalah. Itu orang seperti Aminah Wadud ya membaca ayat sebenarnya bukan praktek poligaminya, tapi pentingnya menegakkan keadilan. Makanya Pak in khiftum alla ta'dilu itu value yang ingin diusung. Maka sekiranya orang tidak bisa berlaku adil, jangan praktekkan poligami gitu loh. Paham ya? Karena nilai yang diusung di situ bukan perintahnya untuk praktek poligami, tapi menegakkan nilai keadilan. Bahkan Syahrul menyebut al-adalah laisa mujarrad lil azwaj wa innama lil aulad. Keadilan itu bukan hanya kepada istri-istri yang dipoligami, tapi terhadap anak-anak yatim yang dibawa istri yang dipoligami. Karena ayat itu kaitannya juga dengan apa itu penyantunan anak yatim kan? Ayat poligami itu. Jadi itu sebabnya Muhammad Syahrul punya pandangan orang kalau poligami itu ada syarat kaifiyah, ada syarat kamiyah. Syarat kaifiyah itu syarat kualitatif. Nah, kaifiyah itu hanya kualitatif. Jadi yang dipoligami harus janda dan punya anak yatim. Karena ngelong ini toh, mikir toh. Tapi prakteknya coba Anda lihat. Orang poligami karena mungkin bosan dengan istri pertama udah tua, lalu pengen kawin lagi yang sweet 70. That's the problem. Itu bertentangan dengan value tidak Qurani itu.
Ngapunten, saya agak keras. Dan ini saya pernah ceramahkan di hadapan para kiai. Tapi kiai-kiai di pondok pesantren itu waktu saya ceramah, silakan para kiai kalau saya keliru saya ditegur. Tapi saya punya argumen ini. Semua istri Nabi janda punya anak yatim. Ya, ya, kecuali Aisyah. Itu ada hikmahnya. Kenapa Aisyah sendiri yang perawan dan umurnya panjang? Itu desain Tuhan. Karena Aisyah nanti yang akan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Muammarah, dia diberi umur panjang. Sehingga Aisyah itu dalam konteks sahabat, dia adalah perawi hadis yang paling banyak di kalangan perempuan. Bahkan murid-muridnya banyak sahabat-sahabat. Itu sirinya kenapa Nabi nikah dengan Aisyah yang lebih muda, sehingga ilmunya Nabi selama beliau berinteraksi dengan Nabi dalam keluarganya direkam oleh Aisyah. Aisyah itu meriwayatkan hadis mungkin sekitar 5.000-an menurut catatan ulama. Memang yang paling banyak Abu Hurairah. Jadi, tapi kalau kalangan perempuan yang paling banyak Aisyah. Nah, itu justice value ya, al-adalah itu penting. Nyun sewu Mbak Mas. Ini supaya langsung teman-teman bisa langsung praktek. Coba praktek ibadah mana yang tidak mencerminkan keadilan. Puasa contoh ini ya supaya itu adil kan. Semua yang beriman disuruh puasa kan. Tapi keadilan juga proporsional. Yang sedang sakit atau perjalanan karena apa dia mungkin lelah diberi besok. Insaniah, humanity. Ya enggak? Halo, bisa begitu ya? Puasa itu sangat humanis. Kenapa puasa tidak 24 jam? Karena Tuhan sudah mengukur kemampuan orang menahan itu secara umum ya 13 seperti kita ini. Sehingga nanti sekian tuntunan Nabi juga akan mendukung pada konsep humanity. Dalam puasa ada aspek itu. Ada equality, laki perempuan juga disuruh puasa. Nggak membedakan, semua diberi ruang untuk taat dan bisa meraih derajat spiritualitas yang sama. Laki dan perempuan tidak dibedakan. Ada moderasi, kalau sudah maghrib suruh buka kan. Bukanya nggak boleh apa banyak-banyak supaya apa terawihnya nggak ngantuk kan. Saya sudah terapkan ini Mbak, maksud saya punya pengalaman untuk khusus puasa ini, saya sudah nggak makan nasi, jadi saya sudah inkarnasi, ya bukan ingkar sunnah ya, inkarnasi saya. Ternyata apa? Saya nggak ngantuk ya, terawih nggak ngantuk, ngisi kuliah nggak ngantuk ya. Jadi itu kalau saya pakai makan nasi itu terawihnya ngantuk. Saya bilang ke istri saya, enggak dek, saya sekarang apa itu selama buka lebih milih buah, salad gitu ya, buah, pisang, pepaya, salad pokoknya kayak burung lah gitu. Burung kan makannya buah-buahan. Oke. Nah, freedom and responsibility ini nilai. Nilai Quran itu juga kebebasan tapi juga bertanggung jawab. Anda puasa ini sedang mengamalkan itu. Anda bebas sebenarnya. Mau buka maupun tidak buka. Ya, mau mukel maupun tidak mukel. Tapi Anda bertanggung jawab kan. Diajari tentang tanggung jawab. Nek mukel, konsekuensinya apa? Sampai kudu kodok ya. Faidatu min ayamin ukhor. Ya, kalau apa itu mukelnya dengan sengaja tidak ada alasan ya Anda berarti berdosa. Itu aja kan? Tanggung jawab dengan konsekuensi. Jadi ini 5 fundamental values of Quranic Maqasid. Semua ayat Quran nanti bisa dikembalikan nilainya di sini dan tafsir itu dikatakan tidak maqasidah kalau bertentangan dengan kelima atau salah satunya. Saya kasih contoh. Biar clear. Sampai baca ayat Quran di An-Nisa 34 itu Mbak Mas. Coba bayangkan pas wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Itu tafsir-tafsir lama masih cenderung memberi ruang bahwa kalau istri nusyuz boleh dipukul. Meskipun nanti tafsirnya ada yang bilang agar ghairul mubah, pukulan yang tidak perlu. Jadi nanti buka tafsirnya atas lewat tadi. Coba penuhnya dari Syekh ya
Beliau mencoba menghubungkan ayat ini, meskipun juga sudah mendiskusikan bahwa watarku aula, meninggalkan memukul itu lebih bagus, seperti pendapat Imam Syafi'i. Tapi kemudian komentar beliau, kenapa? Lalu pertanyaan kenapa sih ada perintah memukul? Beliau menghubungkan wa inda ahlil badawi, kata Ibnu Asyir, minhum man lam ya'udda ad-darba i'tidaan. Menurut sebagian penduduk Arab wong kampung wong desa, yang namanya mukul itu dianggap tidak sebagai sebuah kekerasan. Nah, sekarang pertanyaan saya, panjenengan di era sekarang, misalnya aku dan aku lihat dulu ya, kita berlindung, misalnya nanti kok nikah di sampai putruk ya, padu sama bertengkar sama istrinya atau pasangannya. Ini ada ayatnya, bahkan dari bilang buku, kok sampai bukan mengamalkan Quran itu tidak insania, ya enggak? Jangankan manusia kucing dipukul saja tidak boleh, ya enggak? Lupa tapi ada ayatnya, betul ada ayat, tapi itu bukan tujuan. Memukul itu bukan tujuan, itu hanya wasilah minal wasail. Ketika tidak efektif, Anda akan ketemu tujuan nanti di ayat berikutnya 138 nanti saja. Tujuannya adalah wasul kufail. Kalau bertengkar dalam keluarga, tujuannya kalau bisa berdamai itu lebih. Maka kalau pemukulan tidak mengantar perdamaian, jangan lakukan pemukulan. Terima kasih. Saya waktu mempresentasikan ini, Mbak, saya dibuka. Kan pernah saya presentasikan di Asfihani, di Al-Asfihani Irak ya. Banyak murid itu. Lebih kebata. Tufasir makna daraba ya. Saya bilang, kalimat daraba fil Quran lahu ma'ani. Banyak makna. Bukan satu-satunya harus tuhid ya, tuhid atau tuhid ya. Memukul juga. Wadaraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabit sama. Itu daraba di mana, Pak? Membuat permukaan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Daraba mananya, Pak? Ai safartum. Anda melakukan kesalahan. Daraba juga bisa artinya menahan diri. Daraba al-farasu 'anil abi. Kuda itu menahan diri enggak mau lari. Maka bahasanya mogok makan itu bahasa Arabnya idrok. Ini saya baru tahu juga ketika di Maroko ada mahasiswa demo, mulutnya di plaster. Di situ ada tulisan al-idrok. Saya tanya. Saya ingatkan bahwa yang mukul. Maksudnya pokoknya mahasiswa kumpul-kumpul tulisannya al-idrok. Oh, itu mogok makan sebagai sebuah proses. Maka pertanyaannya mungkin ya itu. Buat tribuna itu juga maknanya tahan dirimu, emosimu, ya misalnya. Atau ada guyonan, meskipun saya juga nggak sependapat. Waktu tribuna ajaklah mereka jalan-jalan, ya, supaya healing dulu sehingga nggak emosi kan itu ya. Ya, saya tidak sebenarnya dengan itu. Berapa kalau ikuti pandangan yang sebenarnya itu adalah al-ghadru. Jadi pukulan yang bersifat simbolik. Ini seperti pendapatnya Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar ya. Dan saya termasuk yang setuju supaya apa? Tidak mengantar kepada violent in the name of Quran. Tidak boleh ada kekerasan atas nama Quran karena itu tidak insania, tidak gimana? Humanity. Jadi five fundamental values ini menjadi semacam mikyas parameter untuk mengukur apakah tafsirnya maksud ya, kamu lain maksud ya, walaupun clear ya Mas ya, Mbak, bisa mengerti ya kira-kira ya alur pikirnya. Jadi gue nek sampean takut Pak bedanya sih makosid sama walu makosid salah satunya dikunci lewat apa dicek ya. Oke. Mungkin ini pengantar. Silakan kalau mau dibuka pertanyaan Mbak supaya tidak terlalu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri, silakan mungkin
Kami buka 3 pertanyaan dulu. Di setiap pertanyaan akan dijawab langsung oleh Prof. Sakim. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan 3 pertanyaan dulu. 1. Ya, sebenarnya belajar makos itu 16 pertemuan, Mbak. Ya, karena ini netizen 3 SS ya, Mbak. 3. Ini diringkas jadi 1 pertemuan. Ya, tentu ya lompat-lompat kan ya. Maksudnya enggak sampai detail semua. Tapi minimal teman-teman tahu gambaran. Monggo kalau mau dipertajam lewat pertanyaan. Ini pertanyaannya bukan termasuk metodologi, tapi pikiran banyak yang juga tentang ini. Tentang yang keluar dari tahun ini kamu melakukan cari ilmu kuliah gitu. Itu sebetulnya seperti apa? Mas Kowi mau menjawab? Ini pertanyaannya ya. Bagus, pertanyaannya ini kontekstual pertanyaan adalah ada perempuan mau pergi di negara non-muslim ya. Untuk studi ya, untuk studi lah. Saya bertanya, pertama, bisa nggak menggaransi keselamatan dan keamanan dia lewat sistem atau setidaknya ada track record yang bisa diyakini bahwa kalau saya pergi ke negara non-muslim saya tetap aman, selamat, dan saya dijamin untuk menjalankan keyakinan keagamaan. Kalau itu clear, terjawab, maka masuk. Tapi kalau misalnya ceritanya itu cerita atau track recordnya tidak bagus, bahwa akan terjadi bullying, akan terjadi atau Islamofobia, bahkan mungkin Anda merasa tidak nyaman, akan ada gangguan-gangguan yang membuat Anda tidak nyaman baik dalam kuliah maupun dalam menjalankan keyakinan keagamaan, maka sebaiknya cari kata yang dan itu filosofi Quran baladan aminan kan? Tidak, bukan baladan Islamiyah. Sadar nggak ya? Jadi tujuan mendirikan negara itu dua. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjamin kesejahteraan masyarakatnya, dan baladan aminan, harus aman. Makanya dalam diskursus Islam, filsafat politik Islam, pertanyaannya apakah kita harus memformalisasikan negara? Ulama-ulama jumhur mengatakan tidak. Karena itu pilihan, bisa khilafah, bisa kerajaan, bisa ini dan itu. Tapi makosid dari pendirian negara adalah keamanan. Baladan aminan, menjamin keamanan warganya, dan baldatun thayyibun walaupun menjamin kesejahteraan bagi warga. Yuk, sampean tanya, Pak, Indonesia ini juga sejahtera kok belum? Pak, kok sampean ngerasa ini sejahtera MBG wae, jangan di Lebok Kuau dipanggil Pak Prabowo ya. MBG wae sini apa ya? 15.000, tapi sini ternyata mau 7.000 kan. 7.000 nanti mungkin di problem. Maka harus ada. Itu ya Mbak ya. Oke. Dengan mau kemana perjalanannya? Mau ke Wiki? Ke Hungaria. Di mana yang panjenengan apa info yang selama ini panjenengan? Ya ya. Aman kan? Di Eropa kan ya? Di Belanda ya? Bukan Belanda ya. Hungaria itu tempat kelahirannya Ignaz Gotzier itu dari Hungaria. Kita pernah ke Belanda itu juga banyak masjid ya. Jadi kita konferensi ke Belanda 2019 itu ada masjid, bahkan ada jumatannya misalnya mana Mbak? Nganggo jilbab, yang nganggo jilbab, orang nggak ada. Artinya Eropa secara umum juga memiliki uang-uang yang karena sekarang yang saya ubah, awak dewi ini sudah bukan hanya menjadi warga Indonesia saja, tapi warga dunia. Ketika ada bully atau lalu dimasukkan apa itu
Iya, di TikTok atau apa akan menjadi kritik tajam kan? Jadi ada kontrol. Makanya sebenarnya medsos itu tidak selamanya negatif. Dia bisa menjadi sebuah kontrol sosial terhadap perilaku-perilaku penyimpangan yang tidak manusiawi, yang tidak mencerminkan keadilan, ya kan? Yang tidak mencerminkan wasatiyah dan sebagainya. Insya Allah lancar ya, mudah-mudahan lancar ya. Kapan berangkatnya? Allah sih, tadi yang nyusul, jangan mau kemana? Rencana. Oh, oke, mudah-mudahan nanti bisa ya. Pak, sekarang ini mau dibuka LPDB Mas ya, teman-teman yang pokoknya saran saya perkuat bahasa. Minimal bahasa Inggris itu ya, TOEFL-nya 500 atau IELTS-nya ya 6,7 atau 7 lah itu. Peluang Anda untuk go approach ya, studi di luar negeri saya kira sangat sangat besar ya. Itu hak panjenengan Mas. Hak panjenengan semua. Bagian dari apa? Pak Wasit, hifdzul akal min haitsu wujud, menjaga akal supaya produktif berpikir. Anda sampai ke Hongaria. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, oh. Dari Hmm. itu kalau ini berdasarkan kenyataan. Oke, gimana? Di dalam suatu kampung itu benar-benar tidak ada keadilan. Nah, dalam satu keluarga itu punya kebun dan kebun itu dirusak oleh orang gitu loh. Anggap saja maling atau Maling ya, misalnya ya, orang lainnya. dirusak, diambil gitu kebunnya, kebunnya gitu. Dan itu beberapa kali gitu loh, enggak sekali, beberapa kali. Dan ketika dilaporkan ke hukum, ke polisi gitu, itu enggak ada tindak lanjutnya gitu loh. Nah, bagaimana kan sudah berapa kali dan belum selesai gitu loh, Bro. Apa jika hukum menguranginya gitu loh, membunuh? Karena memang Oh, maksudnya mau dibunuh orang yang itu. Bahaya ini. karena Ya. dalam tempat itu mata pencarian keluarga gitu loh, Bro. Dan itu Iya, ngeri ya pokoknya ya. Oke, saya bisa menangkap poinnya. Tapi begini, kalau boleh saya, karena Indonesia ini negara hukum ya, kalau itu dilakukan, itu bukan menyelesaikan masalah. Pasti akan justru, kalau misalnya terjadi pembunuhan, ya akan masuk penjara. Konsekuensinya bukan menyelesaikan masalah, jadi malah masuk penjara pelanggar. Tadi misalnya Nyun Sewu, suami mukul istri, sekarang itu ada undang-undangnya. Istri lapor bisa masuk penjara maksimal kalau tidak salah itu 15 apa 15 15 tahun atau 5 tahun, coba dicek ulang. Jadi itu bagian dari kekerasan ya. Ya. Jadi panjenengan ngapun tadi juga sekaligus bukan manas-manasi maksud saya supaya perempuan juga punya kesadaran tentang haknya untuk memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi. Dalam saat yang suami yang seringkali Yun Sewu karena dia cenderung lebih powerful, yang suka melakukan kekerasan juga harus berhati-hati, jangan lakukan itu. Dan itu isyaratnya di Quran bisa dijelaskan lewat teori makosid, tapi pakai tamsil. Kenapa Quran menjelaskan hubungan suami istri dengan aula mastumun nisa? Dengan kata-kata lama sayulami maknanya mentuh, to touch each other, ya, menyentuh. Coba Mbak praktekkan menyentuh. Amin, sentuh. Coba. Lembut kan? Berarti apa? Hubungan suami istri harusnya dibingkai dalam kelembutan, bukan dengan kekerasan. Nah, kalaupun ada konflik, selesaikan wasul kukai. Di situ wabasu hakama min ahliya kan ya, suruh bawa mediasi dan seterusnya. Sehingga harapannya bisa wasul kukai. Nah, termasuk di tempat panjenengan. Kasus itu saya kira kalau memang harus pakai apa bantuan hukum, bawa ke bantuan hukum, bawa pengacara caranya. Ya. Cuman kata Prof. Mahfud MD, Indonesia ini kalau kita lapor ke polisi, hilang satu kambing, malah lapor polisi jadi
dua kambing atau bahkan hilang sapi kan. Ini juga masalah memang ya, problem hukum di Indonesia. Banyak pengadilan tapi susah keadilan kita dapatkan. Ya, tapi kita tidak boleh boleh berhenti berjuang. Di antara perjuangannya lewat apa? Memviralkan, no viral no justice ya. Coba itu kasus-kasus yang kemarin di Sleman, ya toh? Bela istrinya kok malah kena. Setelah diviralkan kan bebas ya. Kapolresnya dipecat. Saya tidak tahu sampai kapan ini perjuangan no viral no justice. Nah, meskipun tetap harus hati-hati. Kadang-kadang video-video sekarang kan juga sudah bisa dibuat lewat AI itu, potongan-potongan yang palsu, pikirannya beneran, Linda juga harus lebih cerdas. Oke, oke. Izin Oke, melanjutkan. oke. Kan tidak viral kan, tidak ada hukum gitu. Kan di kampung tersebut benar-benar tidak ada hukum gitu, Bro. Nah, ketika membunuh, apa ya, ke perang kan, Bro. Nah, itu kan mesti viral gara-gara masalah itu. Diprediksi saya sendiri gitu loh. Jika kampung ini viral dan karena masalah hukum yang tidak ditegakkan sama aparat, Ya, nah Pak. itu bisa apa ya, hukum di kampung tersebut bisa ditegakkan dengan masalah tersebut gitu loh. Itu yang pertama, Bro. Ya, ya. Yang kedua, Bro. Nah, kan dengan segala amalan gitu ya, Bro. Nah, itu didatangi mimpi bahwasanya orang dicurigai itu datang dengan membawa dengan kakek-kakek yang bersama ular yang melindunginya. Orang apa ya? Orang yang besar apa begitu ya, Bro? Ya. Oh, yang apa ya? Pokoknya yang Ada semacam khotemnya begitu ya. ular yang berlindung gitu, dan di situ ditafsiri seperti bukan menyembah Tuhan, kayak percaya ke jin gitu loh, punya jin yang gitu Bro. Nah, bagaimana jika keluarga tersebut juga punya apa ya, bukan tidak meyakini Tuhan, juga punya kayak gitu untuk membalas secara batin gitu, Bro. Kalau saya ya sebagai pendidik, saya tetap tidak merekomendasikan menyelesaikan masalah dengan kekerasan ya. Karena itu kembali ke gaya barbarian ya. Padahal Quran itu visinya kan satu. Masa nggak ada sih tokoh agama yang bisa memediasi di sana? Itu pertanyaan saya. Bro. Kayak ya. Bahkan kehilangan motor berkali-kali itu udah kayak biasa gitu. Di daerah mana itu? Oh, berat ya. Saya nanti tanyakan pada pakar hukum aja ya, jangan ke saya. Saya mungkin kurang bisa karena itu kan fakta kaitannya dengan isu kejahatan. Tapi kalau saran saya tetap harus penyelesaiannya harus berbasis maslahat. Tidak boleh kemudian basisnya mafsadah, karena esensi makosid itu harus ke masalah kan enggak dengan cara-cara misalnya kekerasan. Jangan-jangan justru akan menimbulkan mafsadah yang lebih parah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah itu saya kira perlu dipikirkan ulang kalau mau melakukan tindakan-tindakan yang dengan model-model kekerasan. Saya kira bisa Mbak dilaporkanlah ke pihak hukum yang berwajib itu, tapi memang mungkin yang melaporkan orang yang punya pengaruh, yang punya ilmu lah, maksudnya dia punya pengalaman di dunia apa itu hukum tadi. Kalau saran saya bisa minta tolong itu dilakukan namanya advokat ya, bukan pengacaranya. Cuman biasanya pakai bayar. Ya, kalau bayarnya dikit itu kalah. Ya, pengacara juga berbanding lurus dengan berapa dia bayarin. Oke, itu Mbak. Ada pertanyaan yang izin gitu. Nah, saya bukan ahli jin ya, kurang paham ya. Ya, kalau yang rupiah dikit bisa, tapi kalau sampai detail saya tidak bisa ya. Di luar keilmuan saya, tanyakan ke Pak Kiai aja ya.
Saya coba pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan bertanya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kebetulan saya pas S1, saya ini linier baik kampus dan prodinya. Sekarang S2 ya? Alhamdulillah. Oke. Apakah ada perbedaan antara tafsir maqasid, tafsir atau maqasid Quran? Karena pas waktu S1 saya mendapatkan matkul tafsir maqasid. Jika S2 saya mendapatkan matkul maqasid tafsir. Kemudian saya juga dalam beberapa bacaan kita menemukan maqasid Quran. Apakah masuk maqasid Quran itu langsung dari maqasid tafsir atau ada definisi sendiri? Yang kedua, apakah fundamental yang Prof jelaskan tadi itu menjadi tolak ukur paten untuk menelaah ada tafsir mawjud maqasid al-ghair maqasid dan apakah fundamental itu untuk menentukannya harus menggunakan maknanya atau boleh salah satunya. Dan yang ketiga, kebetulan Prof ketika memberikan sampel itu menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah karena teori makosid yang dimunculkan itu maka muncullah hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau karena adanya munasabah antara satu ayat yang lain, maka muncullah makosid tafsir. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa ya, bagus ya. Siapa namanya? Emil. Oke. Ya bagus. Saya kira pertanyaannya sangat mendalam dan ini penting buat kita semua terkait dengan isu paradigma tafsir maqasid. Apa bedanya maqasidut tafsir dan tafsir maqasidi sama maqasidul Quran? Beda. Maqasidut tafsir berarti tujuan penafsiran. Tujuan penafsiran itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh kholfiyatul mufassir, latar belakang mufasirnya. Yang kemudian Mas Kowi sudah ambil mata kuliah ya, muncul namanya aliran-aliran tafsir kan. Tujuan penafsiran di era, terutama era pertengahan, cenderung linusrotil madhab, untuk defense schools, madhab. Dan ini dinyatakan juga oleh Muhammad Abduh, oleh Hasan Hanafi juga termasuk, Ignaz Gozir juga menyebut itu, dibuktikan dengan fakta. Itu namanya maqasidul mufassir. Mungkin dia nggak menyadari. Contoh, kalau di disertasi nyebut namanya ideologis, tafsir ideologis. Orang yang ahli bahasa, tujuan penafsirannya hanya menjadikan ayat Quran sebagai praktek nahwu sorof. Oh, ini dzalika mubtada, ini khobar kan ada tafsir yang begitu, tafsir lugawi yang begitu kan. Ya, berarti maqasid itu tafsirnya sekedar menjelaskan tentang i'rabnya Quran. Maka ada kitab namanya I'rabul Quran. Itu punya tafsir, tapi tujuannya menjelaskan posisi-posisi kosakata. Oleh Abdul ini dikomentari. Mestinya tujuan penafsiran jangan hanya di situ. Itu alat, pintu masuk saja. Orang memang harus tahu bahasa kan. Kalau nggak tahu bahasa gimana bisa memahami pesan kan gitu. Tapi jangan berhenti hanya menjadikan Quran sebagai praktek-praktek menjelaskan nahwu sorof, balaghah macam-macam. Itu maqasidul tafsir. Ada yang maqasidul tafsir tujuannya misalnya untuk contohnya apa? Untuk meyakinkan bahwa Quran dan sains itu tidak bertentangan, yang kemudian melahirkan namanya scientific Quranic exegesis atau tafsir ilmi. Meskipun nanti banyak alirannya ya, ada yang aliran otak-atik gadok itu ya. Ini ternyata saya baca kritiknya Profesor Dr. Hamdi Zakazuk ya, mantan wakafnya Mesir ya. Karena sebagian umat masih senang dengan cerita-cerita yang mistisnya, gadok-gadok itu maqasid itu tafsir. Jadi tujuannya mufasir. Gombelo madhab di antaranya. Gombelo politik ini juga terjadi toh. Di viral-viral itu dulu ketika ada mau pemilihan umum ya,
ini partai ini ngutip ayat ini terulang sekian kali, oh berarti ini akan jadi presiden karena namanya cocokologi, ya kan? Itu makos itu tafsir. Jadi ada yang mahmud, ada yang madmum. Yang mahmud yang terpuji, ya, yang mungkin ingin menjelaskan aspek keindahan bahasa, silakan. Itu tafsir mufassir balaghah ke sana. Kalau makosidul Quran itu tujuan kehadiran Quran. Yang makosidul Quran ini akan bisa dijelaskan dengan baik melalui tafsir makosidi. Jadi tafsir yang mencoba menggali maksud dari ayat-ayat Quran. Gitu ya hubungannya ya, clear ya. Makosidul mufasir, makosidul Quran, dan tafsir makosidi. Tafsir makosidi dengan makosidul Quran itu terkelindang, tapi bisa dibedakan. Maqasidul Quran adalah sesuatu yang dituju oleh Quran, tapi untuk menemukan maqasidul Quran perlu proses epistemik melalui proses penafsiran tafsir maqasid. Clear ya? Bisa dimengerti? Berarti kalau berarti kalau Ya, bisa metode, tapi juga bisa produk. Nanti ada 3 kan? Saya membagi tafsir maqasid di 3 level ontologi. Ada S filosofi sebagai falsafah atau tafsir, dia punya. Yang kedua sebagai ruhut tafsir, sebagai falsafah atau tafsir, ya, apa filosofi ya, dia akan menjadi ini, ya, menjadi ruh dalam proses penafsiran, ya, supaya tafsir tidak berhenti, karena ruh kan spirit kan. Tafsir yang tidak ada filosofi makosidnya bisa mati. Yang kedua, bisa kritisisme sebagai kritik. Jadi tafsir makosidi S filosofi punya 2 fungsi, S spirit of tafsir, S criticism of tafsir. Yang itu. Kemudian S metodologi berarti bicara tentang langkah, khutuwat, allati yakhtu 'alaiha al-mufassir. Mulai dari penentuan tema ada 9 langkah kan di situ, silakan baca sendiri ya. Kemudian jamul ayat datus silah bil maudhu, ya, mengumpulkan ayat yang punya hubungan dengan tema. Kalau Anda mau bicara tentang misalnya narsisme dalam perspektif Quran misalnya, ya kumpulkan ayat-ayat yang bicara tentang riya, narsisme itu. Atau bicara tentang ekoteologi, kumpulkan ayat. Makanya tadi bilang saya kan, ini tidak meminggirkan metode lain, tetap menggunakan metode tematik mengumpulkan ayat. Supaya ketemu makosidnya utuh. Kalau tidak dikumpulkan, bisa jadi orang hanya kejebak menemukan parsial, tapi melupakan makosid universal. Dan ini tidak boleh dipertentangkan. Yang parsial harus dikontrol lewat yang universal. Benar loh Mas. Makanya tadi, oke lah, ada 4.000-nya memukul. Sekiranya itu efektif. Tidak, kembalikan kepada ayat universal wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli perempuan dengan cara yang ma'ruf. Memukul istri, pertanyaannya ma'ruf. Ma'ruf berkembang. Perkembangan coba dulu zaman saya ngaji dipukuli kiainya atau Pak Ustadznya nggak pernah protes. Saya pernah dilempar dilempar menghapus waktu kelas 4 SD, mungkin agak nakal kami tuh, wah untung saya indah gini kena teman saya. Repot gitu. Ya, ini kalau dilakukan salah loh Mbak, dilaporkan polisi tuh banyak kan yang sudah terjadi, negur anaknya rokok aja di apa ya. Jadi karena ada sistem nilai yang berkembang Mbak, memukul, melakukan kekerasan baik kepada murid maupun anak bahkan. Ya, Pak, tapi kan ada itu watribu alaina. Gimana? Ya harus disesuaikan dengan masalah. Sekiranya anak dipukul malah tambah berontak, jangan dipukul. Cari cara lain. Gitu. Saya kepada anak saya udah nggak bisa mukul-mukul. Saya paling mukul tadi simbolik. Ayo gitu kan, mukul bokong saya sendiri. Ini namanya pukulan simbolik. Ya, tidak physically.
Tadi tidak dijawab ya. Jadi menghubungkan itu bukan bisa saja karena ada munasabah secara langsung, tapi juga bisa karena kreasi mufasirnya, karena ayat ini berkait. Bisa dikaitkan gitu. Kan munasabah itu ada yang munasabah karena dia itu jejer ayatnya ya. Tapi juga ada kalanya dia berjauhan, tapi bisa dihubungkan. Dan itu dilakukan oleh Al-Biqai, oleh Ar-Razi. Menghubungkan misalnya munasabah ayat surat Al-Baqarah yang di ayat-ayat pertama dengan akhirnya. Itu saya baca di tafsirnya Farah Labid punya Syekh Nawawi Al-Bandani dikaitkan. Ini munasabahnya antara ayat-ayat pertama dengan ayat yang ketemu. Ada kalau bahasa risetnya namanya logical sequence, peruntutan logis. Kasih? Enggak. Mungkin kami dari pihak laki-laki ada yang bertanya? Yang sebelah kiri dulu. Saya bertanya kok terkait perbedaan antara pastor dengan punyanya Syafi'i sama Jazer Al-Bed. Jadi Ibnu Asyur itu nopo bro? Ya, kalau punya Satibi hanya menyebutkan 5 ya, Daruratul Khamis. Saya menyebut 7. Tidak. Satibi itu clear menyebut Hifdzuddin kaitannya dengan maqasid ya. Teori Daruratul Khamis atau Khamsu Daruriyat ya. 5 hal yang harus dijaga untuk yang itu menjadi maqasid syariah untuk menggapai maslahah kan 5. Satibi menyebut ya, Hifdzuddin, Hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul nasal, dan hifdzul mal. Saya menyebut 7 di buku saya itu. Hifdzuddin, ini yang din sama nas ini saya cenderung malah nafasnya didahulukan. Coba Anda baca, saya kan mengkritik agama ini untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Karena apa? Agama itu lahir setelah ada manusia. Agama hadir 5 setelah tidak ada. Maka jangan sampai menjadikan agama itu tidak makosidiyah. Sehingga di tulisan saya, hifdzun nafas ila ta'arada baina hifdzin nafas wa hifdzuddin qudima hifdzun nafas. Dahulukan menjaga jiwa. Contoh, sampean sholat. Akbar. Anak sampean cilik tahun berangkat gitu kan mau masuk sholat. Tanya saya, sampean pertahankan sholatnya atau nolong jiwa anak sampean? Jiwa. Waktunya saja jangan ngajari gitu. Kalau mal sama nyawa, dahulukan mana? Hah? Didahulukan membela nyawa atau membela anak? Lihat-lihat mas. Sampai aku dijambret motornya, sing jambret cili. Kita ada di pamplok yo, ya sampai bela kan. Mampu diladu namai bahwa dan itu siapa yang membela hartanya dia sakit. Monggo ya kan ya. Monggo juga. Sing penting aku selamat. Gitu ya. Ulama juga mendiskusikan ini, Pak. Dilihat-lihat. Nah, yang namanya masalah itu on konteks, on reality, didelok konteksnya. Kita itu sing arep jambret iki cah ilahi ini tak malah ini kan gitu kan. Jangan bener no. Paham ya? Itu satu ya bedanya. Kalau dengan jasa Aida itu punya konsep namanya sistem, ya sistem approach, pendekatan sistem. Saya sependapat dengan gagasannya. Maksud tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya melihat itu harus sistemik, tidak bisa parsial membaca maksud ini. Coba saya kasih contoh. Tadi makan ya, misalnya makan itu kalau pakai teori makosid pendekatan sistem, Anda kan tidak, ya saya mau dari sisi gradasinya tidak hanya sekedar yang penting kenyang.
tapi menyesuaikan juga hajat kebutuhan Anda. Oh, saya ini mau olahraga, berarti saya harus makan yang isi. Ada karbonnya, tapi tidak saya minum juga yang sehat. Bahkan nanti kalau dengan ada di kafe dan kopi ada gambarnya warung I love you kan, itu kasih niat itu supaya ada sensasi lebih dalam minum kopi. Itu ruangan ada AC-nya. Ini jangan saya ini contoh bahwa kita pendekatan sistem sebenarnya. Kita tidak cukup yang penting tersampaikan materi kan, butuh ini hajian ada LCD-nya, butuh ya tidak terpanas, menunjukkan bahwa hidup itu sistemik. Tidak. Hebel akal kita nggak sehat kalau juga jiwa apa badan kita tersakit. Ini terganggu juga kan akal kita pikirnya ya enggak yang disebut dengan sistem. Jadi saya akhirnya sepakat itu penting supaya Islam ini tidak dipahami secara parsial. Begitu kita kok. Nah, cuman mungkin yang membedakan setahu saya, ada tidak membuat konsep five fundamental apa itu five value of Quran sama. Ini yang saya tidak lihat membagi ontologis makosid jadi filosofi, metodologi dan produk. Setahu saya tidak secara clear menyebut dan itu bagian dari novel yang saya lakukan selama saya menekuni makosid. Nanti yang terakhir yang belum saya keluarkan ilmunya tentang cara riset makosid pada 4 meter. Ini nanti mau jadi buku banyak jadi ternyata risetnya itu bertahap. Makosid ini bisa diterapkan posisi Anda sebagai mufassir berarti objek materialnya langsung ke ayat Quran. Teori makosid sebagai metodenya, paham ya? Maka tugas Anda bagaimana mendedak ayat-ayat tadi supaya tampak makosidnya. Makosid Quran itu supaya kelihatan. Oh, bahwa di balik misalnya termasuk ayat Nisa, di balik kisah Nabi Nuh itu ada makosid bahwa misalnya Anda bisa mengatakan ada hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia kan Nabi Nuh disuruh ngangkut. Ada aspek menjaga ini populasi hewan. Ya enggak? Kemudian ada hifdzul akal yang Nabi Nuh suruh bikinkan. Bahkan lebih jauh Anda bisa sampai kepada satu argumen di balik kisah Nabi Nuh bisa diambil filosofinya. Bangsa yang akan eksis adalah yang bisa menundukkan teknologi air. Nabi Nuh simbolisasinya teknokratia. Bicara memahami mukjizat, tapi terima kasih. Jadi bukan terjebak ceritanya Nabi Nuh nggak apa, tapi itu inspirasi. Peradaban akan maju manakala kita bisa menundukkan teknologi air. Dan itu Belanda yang bisa. Yang amalnya orang kan. Ya, tapi dulu simbah-simbah kita juga gitu kan. Katanya kan, ada nyanyian, nenek moyang kita, orang pelaut gitu. Oke. Ya, gitu ya Mas ya. Nah, itu. Kemudian posisi kedua, kalau Anda meneliti kitab tafsir, berarti objek materialnya kitab tafsir. Sampean menilai apakah tafsirnya si bulan ini makosid apa tidak. Pakai salah satunya tadi five fundamental value. Kok tafsir ini masih membolehkan mukul istri ya? Memang ada Pak? Ada. Saya tunjukkan. Tafsirnya yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Jailani itu yang menyebut Dorban aliman, silakan dipukul dengan pukulan yang menyakitkan. Lirik itu saya sudah baca itu. Saya bilang, ada tafsir laisa maqasidiyah, laisa bitafsir al-maqasidi, binisbah ila hadil ayat. Ayat ini tafsirnya tidak maqasidiyah. Oke. Kemudian yang ketiga, tafsir teori maqasid ini bisa diterapkan untuk isu living Quran atau living hadis. Jadi misalnya ada
fenomena ekowisata, ya kan? Di sebuah mana misalnya di gunung mana gitu kan, sampai kamu menjadi peneliti bagaimana sih praktek living Quran, living hadis di sebuah ekowisata. Apakah salah satu analisisnya menggunakan teori maqasid? Masalahnya lebih banyak mana dengan mafsadanya? Oh, ternyata setelah ada wisata ini kok malah ngapunten misalnya. Bukan jadi terlupa, apa itu lingkungan jadi malah rusak. Indikatornya ini. Kemudian ngapunten malah misalnya karena banyak turis masuk di situ lalu pergaulan menjadi semeraut. Anda bisa ini tidak living meskipun pakai misalnya istilah wisata syariah atau apapun, Anda bisa Pak emang boleh diterapkan, itu diterapkan. Saya beberapa kali ikut menguji disertasi ekonomi syariah yang meneliti tentang klaim bank syariah. Di antara temuannya ternyata bank syariah belum ketika dibaca pakai teori maqasid belum benar-benar syariah gitu loh. Syariahnya baru assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu apa gitu ya. Tapi masih urusan administrasinya mungkin nisbahnya masih malah jadi kalau beli lewat syariah kok malah jadi mahal dan seterusnya. Itu terjadi. Manajemennya belum sepenuhnya mengikuti fatwanya Dewan Syariah. Maka rekomendasi disertasinya mengatakan bahwa berdasarkan penelitian ini merekomendasikan harusnya begini supaya lebih maqasidus syariah. Kemudian yang keempat adalah namanya riset kebijakan. Ini di dunia tarbiyah ini juga bisa pakai teori maqasid. Misalnya ada kebijakan kuliah online. Pertanyaannya, hal kuliah online lahu mafsadatuhu wa maslahatu apa mafsadah masalahnya? Kalau ternyata dievaluasi kuliah online ternyata efektivitasnya hanya 30%, maka kebijakan ini tidak masalah. Dalam konteks hifdzul aql tidak masalah. Makanya kemarin waktu COVID kan gitu. Saya itu ada ditadangi mahasiswa itu dia nggak percaya diri ketemu saya. Dia bilang gini, maaf Pak, kami itu terkesan kalau ketemu orang tidak percaya diri. Kenapa? Selama ini kita itu kuliah online, jadi nggak pernah ketemu. Ini dia aku sendiri. Bilang kepercayaan. Jadi kuliah online itu ada mafsadahnya. Benar. Kuyonan saya Iyas Alunaka Anil online. Mereka bertanya kepadamu dan bagaimana hukum kuliah online. Banyak mafsadahnya banyak. Belum lagi tentang proses transmisi, transformasi pengetahuan. Bisa full terpahami dengan baik apa tidak. Nah, meskipun kita juga pakai kaidah usul fikih bisa mengatakan malayu kullu la yudroku. Itu emergensi. Bagaimanapun kalau emergensi tetap bisa diperlukan, maka ketika kondisi sudah normal harus dikembalikan al aslu bapak umakana alam kuliahnya naisa offline ya online. Nah, jadi kebijakan juga bisa diteliti menggunakan nanti kita ada namanya indeks maqasid. Jadi indeks maqasid itu adalah semacam tolok ukur yang ditentukan untuk menentukan kualitas ini. Contoh misalnya, apakah rumah tangga ini sudah sakinah mawaddah warahmah? Dikasih indikator. Berapa kali ngapunten, berapa kali diajak keluar oleh papa untuk jalan-jalan. Berapa kali bertengkar dalam 1 bulan. Itu nanti diukur. Ternyata lebih banyak pertengkarannya. Ya bagaimana mau mengklaim sakinah mawaddah? Berarti kan tidak sakinah mawaddah itu. Ya. Jadi maqasid itu nikahnya belum terpenuhi. Maka kemudian nanti ada tindak lanjut. RTL-nya gimana? Katanya rencana tindak lanjutnya mungkin perlu ada kebijakan orang sebelum nikah itu ada namanya kuliah pranikah misalnya untuk membekali kita. Kemudian
kemudian ada kebijakan dari misalnya KUA gitu kan, menerbitkan buku-buku untuk memberi insight bahwa menikah ini bagian dari proses belajar juga, ya kan? Jadi kita harus terus belajar, kasih buku-buku bagaimana merawat memanage konflik dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu bagian dari rekomendasi riset berdasarkan atau riset. Amin. Nggak minum kan karena puasa. Semua lewat 15 menit dari jadwal yang sudah diberikan. Jadi kami cukupkan materi pada siang hari ini. Semoga materi yang apa-apa yang disampaikan oleh saudara ini bermanfaat. Saya tutup materi pada siang hari ini.